hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sehat dan Alhamdulillah, semangat selalu sehat Bu. semangat, iya ceria loh Bu, saya lihat nih wajahnya. Alhamdulillah Bu ya. Oke, baik Bu Ira, ini Oke. mohon maaf sebelumnya, ini terkait rencana kemarin ya, Oke. bahwa hari ini nanti panjenengan akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11.7 11.7 ya. Oke, kemarin sesuai jadwal hari ini nanti kita akan melaksanakan juga observasi Bu. Ya. Tetapi sebelumnya ini mungkin saya akan berikan beberapa pertanyaan terkait observasi yang nanti akan Bu Ira lakukan. Ya, siap Bu. Oke, Bu Ira nih kalau saya boleh tahu Bu, nanti pada saat panjenengan melakukan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran Bu Ira apa ya? Baik Bu, untuk hari ini nanti kebetulan di kelas 11.7 yang sebelumnya pembelajarannya adalah poster. Oke. Untuk hari ini tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik adalah merancang dan membuat poster Bu. Oke. Dengan tujuan poster itu nanti dipromosikan tentang produk pangan lokal Indonesia dalam kelompoknya. Seperti itu Bu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, jadi merancang dan Ya. membuat poster ya? Ya, merancang Oke. poster, kemudian mempromosikan poster Mempromosikan, itu. Oke. baik. Berikutnya Bu, karena ini supervisi, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Ira capai di pembelajaran kali ini apa ini? Ya, untuk area pengembangan yang dicapai nanti Ya. Bu ada dua area, yaitu yang pertama area pengetahuan. Dalam hal ini peserta didik harus mengetahui atau mampu mengetahui syarat-syarat poster dulu, kemudian cara-cara pembuatan poster dan tujuan pembuatan poster itu apa. Itu area pengetahuan. Untuk area yang kedua yaitu area keterampilan Bu. Nah, dalam hal ini peserta didik harus mampu mempromosikan poster yang sudah dibuat itu dalam presentasi kelompok nanti. Oke, Itu Bu. biasa. Ya. Jadi ada dua Ibu ya, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu tidak jauh dari pengetahuan terkait poster ya. Mulai dari syarat buat poster, kemudian poster sendiri itu apa gitu ya. Betul, Bu. Kemudian tujuannya apa. Kemudian nanti keterampilan, nanti berarti Bu Ira akan melihat bagaimana siswa Bu Ira nanti bisa merancang, kemudian membuat dalam bentuk poster dan mempromosikan poster itu. Oke. Berikutnya Bu Ira, dari area pengembangan itu strategi yang sudah Bu Ira siapkan apa? Dalam hal ini untuk pembelajaran nanti saya sudah mempersiapkan strateginya, yaitu tentang mempromosikan poster dengan strategi Project Based Learning atau PBL yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning atau SEL. Seperti itu ya. Strateginya PBL Bu. Kemudian metodenya Bu nanti. Untuk metode yang nanti dipakai adalah metode diskusi presentasi. Dalam hal ini nanti setiap kelompok mempresentasikan poster yang sudah dibuat, kemudian nanti saling tanya jawab antar kelompok Bu. Gitu. Ya. Karena nanti presentasi berarti butuh media ya Bu ya? Ya. Medianya apa ini? Dalam hal ini nanti medianya anak-anak sudah mempersiapkan sendiri medianya dari rumah, yaitu anak-anak membawa produk yang dibuat poster. Dalam hal ini ketahanan pangan lokal, berarti anak-anak nanti yang media yang digunakan adalah produk-produk atau bahan-bahan yang bisa menggantikan nasi Bu. Contohnya ada singkong, nanti kelompok singkong membawa singkong dari rumah. Kemudian ada gembili, nah nanti anak juga membawa gembili. Ada talas, nah makanan-makanan atau produk-produk bahan pangan yang bisa menggantikan nasi. Oke. Jadi anak bisa melihat langsung ini loh. Bisa menggantikan nasi. Dan bagaimana nanti anak mempromosikan ya Bu ya, karena kan produk itu bahan pangan itu kepada masyarakat. Oke. Berarti pelaksanaannya hari ini ya Bu ya? Iya Bu, hari ini nanti jam ke-56 di kelas 11.7. Oke, baik. Nah, kalau tadi Bu Ira sudah menjelaskan strategi yang sudah Bu Ira siapkan, area yang secara spesifik
ingin diobservasi apa Bu Ira? Kalau untuk area spesifiknya Bu, nanti difokuskan pada area keterampilan Bu. Kalau pengetahuan kan anak-anak bisa mencari secara kritis apa bahan-bahan tentang pengertian dan sebagainya itu di internet bisa. Tapi untuk keterampilannya itu memang butuh perhatian khusus, yaitu dalam hal anak-anak mampu. Nanti saya mampu memotivasi anak-anak dalam hal keaktifan dalam mempromosikan itu. Oke. Keaktifan saat promosi presentasi ya Bu ya. Oke. Saya mampu memotivasi anak-anak dalam hal aktif presentasi, aktif tanya jawab gitu. Oke, ya. Berarti nanti Bu Ira ingin diobservasi bagaimana Bu Ira mampu memotivasi anak untuk bagaimana anak bisa mempromosikan itu pada teman-temannya di kelas ya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Ira ya, saat ini dari 1 sampai 10 Bu Ira ada di posisi berapa? Kalau menurut saya dengan yang sudah saya lakukan, menurut saya masih ada di grade 6 Bu. Grade 6? Iya. Maka dari itu saya minta untuk diamati, diberikan diobservasi. Oke. Bu Ira, ini saya sudah punya gambaran dan kita sudah sepakat ya tadi Bu Ira terkait apa yang ingin nanti kami observasi. Nanti silahkan Bu Ira bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini satu yang terakhir itu. Ini apa yang Bu Ira dapatkan dari percakapan kita di pra observasi ini? Alhamdulillah melalui kegiatan ini saya sangat bersyukur karena melalui kegiatan pra observasi ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya melaksanakan pembelajaran dengan metode apa, dengan strategi apa, dengan persiapan seperti apa. Jadi saya sudah merasa siap dalam ketika nanti diobservasi. Seperti itu Bu, terima kasih. Nanti juga saya berharap Bu Ira bisa melaksanakan sesuai harapan Bu Ira ya. Dari grade 6 semoga nanti dilaksanakan sungguh-sungguh, harapannya nanti grade-nya naik ya Bu ya. Naiknya kira-kira sampai grade berapa nih Bu capaiannya? Semoga saja bisa mencapai grade 8,5 ya Bu. Kalau 9 kelihatannya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi Bu ya. Oke ya. Jadi dari 6 nanti harapannya Bu Ira bisa mencapai grade 8. Oke. Saya doakan Bu, semoga nanti saat Ibu melaksanakan pembelajaran bisa berjalan seperti yang tadi Bu Ira uraikan, kemudian anak-anak juga bisa terkondisi dan harapan tujuan yang memang Bu Ira harapkan dari bisa tercapai. Ya, amin. Semangat ya Bu ya. Terima kasih. Semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar anak? Masih. Hari ini saya akan membersamai kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan observasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Irawati. Jadi nanti kalian belajar seperti biasa. Saya akan duduk di belakang. Silakan kalian belajar dengan senang. Dan harapan saya apa yang disampaikan oleh Bu Ira betul-betul bisa kalian pahami dan untuk kemudian nanti bila itu memang bermanfaat kalian akan merasakan manfaat di kemudian hari. Itu ya anak-anak ya, tidak usah berteman pada saya, terus belajar dengan semangat dengan senang, oke? Oke. Terima kasih ya. Lalu ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Tadi ada yang kecil siapa? Amel samping ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini untuk meningkatkan konsentrasi kalian, kira-kira ingin mengajak kalian untuk bermain. Apa permainannya? Biar tahu. Aturan mainnya seperti ini. Nanti ketika kira menyebut nama kelompok kalian masing-masing, silakan berdiri. Ya, berdiri. Kalian sudah bentuk kelompok ya? Ada kelompok apa saja? Pilih, tunjuk jari, tunjuk tangan. Pilih. Kemudian, rentang. Laki-laki semua. Ya,
jelas perbedaannya dari warnanya ya. Habis warnanya dan tidak ada perbedaan dengan lainnya. Hanya warnanya yang berbeda ya. Pengajuannya sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Karena adanya zat warna alami yang disebut antosianin. Apakah ada yang tidak ingin bertanya? Silakan. Karena memiliki banyak manfaat, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak mencermati. Sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tampilan berapa kelompok yang kita baca? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Semuanya
pembelajaran yang Bu Ira sampaikan di anak-anak semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Nah, di kesempatan siang hari ini Bu Ira kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Seperti yang sudah kita sepakati di awal, kan ada pra, kemudian ada pelaksanaan observasi, dan sekarang kita sampai di pasca observasi. Ini saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Ira, tidak apa-apa ya, karena kan barangkali ada sesuatu yang akan disampaikan Bu Ira hasil dari tadi Bu Ira melaksanakan pembelajaran. Nih Bu Ira yang pertama, perasaan Bu Ira dulu setelah melaksanakan pembelajaran saya observasi, tadi perasaannya bagaimana Bu? Untuk alhamdulillah perasaannya Bu, awal-awal kegiatan pembelajaran agak nervous, agak grogi, tapi berjalannya kegiatan sampai akhir sudah dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak juga kooperatif Bu. Wah, luar biasa ya. Baik Bu Ira, karena Bu Ira sudah melakukan tadi pembelajaran, sekarang saya ingin dengar dari Bu Ira, okay? Apa yang sudah Bu Ira lakukan tadi pada saat mengajar, kemudian ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Ira inginkan. Kan kemarin di pra sudah Bu Ira pengen seperti ini lah, Bu Ira tadi sudah mengajar. Ini menurut Bu Ira, apa nih yang tadi ditemukan Bu Ira pada saat Bu Ira melaksanakan pembelajaran? Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Bu, alhamdulillah anak-anak sudah memahami tujuan pembuatan poster. Anak-anak juga masih ingat materi kemarin yang sudah dibahas, yaitu tentang syarat-syarat poster yang baik. Nah, anak-anak juga tadi sudah mempresentasikan, mempromosikan hasil karya poster yang sudah dibuat. Kemudian anak-anak juga aktif, kooperatif begitu. Dan saya juga kelihatannya tadi sudah memotivasi anak juga seperti itu, tapi ya mungkin masih ada kurangnya begitu ya Bu. Jadi artinya Bu Ira tadi sudah sudah melaksanakan apa yang menjadi target Bu Ira di awal pra observasi. Oke. Baik Bu Ira, menurut Bu Ira berarti yang sudah berhasil yang bagian mana nih Bu? Kalau yang sudah berhasil tadi sudah terlihat ya Bu, anak-anak sudah membuat poster, sudah di poster tadi sudah ditempel, ditempel di papan tulis. Semua anak menyaksikan, dapat melihat karya-karya poster mereka. Kemudian setiap kelompok juga sudah mempromosikannya. Ada beberapa Bu yang masih menjadi kendala, yaitu tadi saya masih menemukan masih ada beberapa anak yang belum terlibat aktif dalam promosi poster itu. Kemudian anak juga ada beberapa yang tidak semangat juga Bu, seperti itu. Dan ada juga gambar poster yang mungkin tidak sesuai dengan target mereka Bu, begitu. Okay. Ya baik Bu Ira, jadi ini yang sudah saya catat dari penjelasan Bu Ira. Pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan apa yang Ibu Ira harapkan. Kemudian masih ada kendala, anak belum aktif, kemudian tidak semangat ya. Udah ada juga yang poster tidak sesuai ya Bu ya. Oke. Nah, dari kendala ini nanti rencana ke depan Bu, kepengen bagaimana nih biar kendala-kendala bisa diatasi kalau menurut Bu Ira? Dalam hal ini setelah saya menemui hambatan-hambatan itu Bu, kendala-kendala itu, saya berencana untuk mengambil solusi, yaitu ketika nanti mungkin anak tidak aktif itu atau masih kurang semangat, itu mungkin mereka berada pada kelompok yang kurang sesuai atau kurang sesuai dengan hati mereka atau sesuai dengan minat mereka. Nah, maka dari itu nanti untuk pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya saya akan berusaha untuk membagi kelompok agar disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dalam hal ini adalah sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin itu yang akan saya lakukan.
mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, auditori, visual, kinestetik, seperti itu Bu, agar mereka lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk belajar materi yang berikutnya. Luar biasa Bu Ira. Oke, jadi anak-anak yang memang tadi tidak aktif, kemudian tidak semangat, posternya tidak sesuai, barangkali kata kuncinya kurang klik gitu ya, dalam satu kelompok itu ya Bu ya. Oke, sehingga rencana ke depan Bu Ira merencanakan anak-anak yang seperti ini nanti akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, minatnya juga. Minatnya. Oke, ya. Baik Bu Ira, jadi apa yang tadi Bu Ira sampaikan itu sudah kami catat. Nah ini boleh ya Bu, gantian saya menyampaikan hasil observasi saya ya. Boleh Bu, siap. Ya, baik. Hasil observasi saya Bu Ira di kegiatan awal pembukaan sudah luar biasa, anak sudah semangat, panjenengan juga sudah memotivasi anak untuk senantiasa belajar, kata seperti itu, karena memang motivasi dari seorang guru itu kunci utama anak-anak mau maju gitu. Oke. Kemudian di kegiatan inti tadi Bu Ira sudah membagi kelompok, kemudian ada ice breaking. Nah ini luar biasa Bu Ira, karena ice breaking pun juga merupakan motivasi nih sebenarnya dari guru kepada siswa, sehingga nanti harapannya dengan ice breaking itu siswa akan semakin siap fokus untuk belajar. Kemudian hanya barangkali tadi yang saya amati mungkin ice breaking dan pembagian kelompok itu kurang match sedikit ya Bu ya. Sudah ice breaking, anak-anak cepat-cepatan berdiri, ternyata kelompoknya sudah Bu Ira buat dalam bundaran-bundaran ini kelompok satu. Karena itu menurut kami yang paling ke depan mungkin perlu lebih dipersiapkan lagi biar match antara ice breaking dan langkah strategi berikutnya itu. Kemudian berikutnya lagi Bu Ira, secara umum motivasi anak sudah luar biasa. Jadi pada saat menyampaikan, kemudian mempresentasikan, mempromosikan itu sampai anak bertanya itu luar biasa. Ini saya yakin juga berkat motivasi yang Bu Ira berikan. Jadi kalau di awal Bu Ira menginginkan mau diobservasi terkait bagaimana nanti kami mampu memberikan motivasi, itu saya sudah melihat Bu Ira sudah berhasil, sudah luar biasa. Indikasinya tadi anak-anak fokus, kemudian anak bertanya. Ini kalau yang menyampaikan tidak semangat, tidak sampai tujuan, kan anak-anak juga audienya juga mungkin biasa-biasa saja tapi saya sudah lihat sudah bagus Bu Ira. Oke, berikutnya itu tadi yang saya catat nih Bu. Kemudian ini kalau di matchkan dengan pra observasi, ternyata kalau menurut saya apa yang Bu Ira harapkan dari pembelajaran agar Bu Ira mampu motivasi anak, indikatornya anak bisa presentasi dengan baik, kemudian direspon dengan baik, itu saya sudah melihat itu sudah berhasil menurut saya. Iya, sudah terlihat. Betul sekali. Kemudian Bu Ira, artinya kalau itu memang sudah terlihat kan sudah berhasil ya indikatornya, harapan panjenengan sudah terrealisasi. Berikutnya ini Bu Ira, karena tadi harapan itu sudah terwujud, berikutnya lagi kira-kira apa yang ingin Bu Ira kembangkan lagi nih? Untuk kedepannya cita-cita saya cita-cita saya atau harapan saya lebih nanti bisa mempersiapkan atau membuat media-media yang lebih menarik lagi Bu, karena memang materi satu hari ini poster, berikutnya berita itu akan membutuhkan media yang mungkin lebih menarik lagi agar anak-anak tertarik, agar anak-anak semangat, agar anak-anak terutama senang dalam mempelajari khususnya bahasa Indonesia Bu. Luar biasa. Karena bahasa Indonesia memang kadang anak itu malas untuk membaca, malas untuk menulis itu, dan itu menjadi tantangan saya untuk membuat media yang lebih menarik dan lebih bervariasi lagi. Seperti itu Bu. Berarti ke depan Bu Ira ingin mengembangkan terkait kemampuan Bu Ira membuat media pembelajaran yang menarik. Luar biasa. Ini yang terakhir ya Bu ya. Tadi di awal Bu Ira kan menargetkan saya kan 6 Bu. Nanti saya ingin diobservasi saya target saya 8. Nah kalau menurut Bu Ira yang sudah terlaksana ini sudah mencapai 8
atau 8,5 atau malah lebih Bu atau malah kurang? Ya, kalau menilai diri sendiri itu sulit ya Bu. Kalau berdasarkan apa yang sudah catatan dari Ibu, kalau 8 itu agaknya lebih ya Bu. 8,5 ya, gitu. Luar biasa ya. Ya Bu Ira, menurut saya lebih semangat lagi ya. Tadi saya lihat sudah bagus, sudah sudah sesuai seperti harapan Bu Ira, sudah terlaksana. Dan terkait dengan yang ingin Bu Ira kembangkan ke depan, modalnya hanya satu Bu, bagaimana kita bisa mengupgrade pengetahuan kita terhadap perkembangan zaman, kemudian kita memberikan media itu juga mengikuti perkembangan zaman. Semoga nanti apa yang Bu Ira harapkan, cita-citakan pada pengembangan media di pertemuan yang akan datang bisa terwujud dengan baik. Semangat ya Bu Ira ya. Oke. Terima kasih.